tugas kita untuk melaksanakan rencana IHT ya, rencana IHT. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ya, dan kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu Bu Hernawati keluar lagi. Oh iya. Sebentar Pak. Oh ini yang siapa ya? Satu lagi ya. Oh ini nih. Ya. Halo Bu Haja Aher. Nah masuk. Ya, ada 2 itu ya. Ada 2. Bu Haji. Ya Pak, kok bisa 2 ya? Tadi buka di HP. Oh, yang HP-nya yang satunya di itu Bu. Ya ini mau di-off dulu Pak. Iya. Iya. Dilogot dulu. Pak Daud. Ya. Pak Daud jadi narasumber ya. Ya, untuk sedikit-sedikit. Ya, pembahasan kita terutama yang menarik kayaknya struktur kurikulum, Pak. Gitu kan? Ya. Nah, Bu Haja Ernawati udah siap? Nah, ya. Bu Haji. Ya Pak, ini lagi logout yang di HP sebentar Pak. Oh iya. Mangga. Biar kita siap dulu semua. Soalnya ini kan videonya langsung direkam. Oh iya. Betul. Jadi semuanya kameranya on. Ya, on semuanya. Betul. Siap Pak. Siap Pak. Oke. Mangga Pak Nandar dibuka lah Pak Nandar. Mangga Pak Nandar. Pak Nandar. Silakan. Kupa Isnandar Pak tuh. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu, dalam kegiatan kali ini, khususnya mengenai rencana untuk IHT, in-house training. Ada beberapa kegiatan atau susunan acara untuk kali ini, ya. Sebelum nanti kita ke acara utama, ya. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, itu adalah pemaparan teknis terutama mengenai struktur kurikulum yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Daud Saleh. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ke Pak Daud. Mangga Pak. Terima kasih Pak Isnandar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan Ibu, rekan seperjuangan yang hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kegiatan lanjutan, yaitu untuk kita rencana untuk melaksanakan IHT, in-house training. Di mana pelaksanaan in-house training itu satu hal yang wajib kita laksanakan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut daripada sosialisasi kurikulum baru, khusus untuk SMK Pusat Keunggulan. Yeah. Di mana kita sudah ketahui bersama berdasarkan Kepmen Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 156 tahun 2021 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan, kurikulum SMKPK atau SMKPK, di mana dalam hal ini kita akan melaksanakan kurikulum baru untuk kelas 10 ya. Yeah. 10. Jadi dalam hal pelaksanaan kurikulum PK ini khusus untuk kelas 10 baru, tentunya yang pertama-tama kita melaksanakan pesan daripada Pak Dirjen Bekasi, Pak Wikan Sekarinto, itu untuk merubah mindset, atau pola pikir atau pemahaman dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dari mulai kepala sekolah,
para wakasek, Kasubag TU, guru dan juga stakeholder lainnya. Terutama dalam memperkenalkan pembelajaran kepada peserta didik baru. Jadi pesan Pak Dirjen Vokasi, kita harus merubah mindset. Jadi dari dulu kita selalu mengedepankan hard skill, ya. Nah sekarang harus merubah, dimulai dari soft skill. Ya. Jadi di awal-awal siswa itu diperkenalkan tidak langsung kepada mengerjakan pekerjaan yang memang belum sama sekali dikenal oleh siswa, tetapi dibekali dulu soft skill-nya dalam rangka supaya hati siswa itu betul-betul ada di SMK, ada di jurusan yang dia pilih pada waktu daftar di PPDB. Setelah itu, maka di awal-awal itu porsi antara soft skill dengan hard skill itu, porsi soft skill jauh lebih besar. 3/4-nya itu soft skill, 1/4-nya baru hard skill. Nah berikutnya baru mulai balance, mulai seimbang. Kelas semester 2 kelas 10, kemudian semester 3, semester 4 sampai kepada semester 5 itu sudah mulai balance antara soft skill dengan hard skill, ya seperti itu. Nah kemudian berkait dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar, tentunya ada hal-hal yang memang betul-betul makanya kita harus mampu merubah mindset itu dalam rangka pemahaman daripada seluruh kurikulum itu sendiri. Jadi secara keseluruhan, struktur kurikulum baru itu masih dibagi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Di mana kelompok A termasuk kategori umum, ya, sehingga mata pelajarannya, mapelnya maupun isi atau pesannya itu sama dengan SMA. Walaupun nanti beda dalam pengisilan. Kalau kita mah pusat keunggulan, kalau SMA mah sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak. Kalau SMK pusat keunggulan. Nah, yang betul-betul beda dengan SMA, SMP, dan SD ataupun SLB, yaitu di B, di kelompok B. Kita sudah mengarah ke SMK-nya. Itu poin 1, 2, 3, 4 itu dasar kejuruan. Kemudian 5 juga masih dasar kejuruan, tetapi masih sudah disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi ya, ada 5A, 5B, 5C, dan seterusnya. Kemudian 6 kan itu kaitan dengan PKK, ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian 7 prakerin. Nah prakerin itu di kurikulum baru ini dilaksanakan di semester 6 atau semester genap, semester genap atau semester 2 kelas 12, ya. Nah di kurikulum baru ini kalau kita lihat, kalau kita simak, maka tidak lagi mengenal program 4 tahun. Ya. Tidak lagi mengenal program 4 tahun. 4 tahun itu dilarikan ke fast track D2. Sementara di sisi lain, di tempat saya, SMK Negeri 1 Cimahi, itu dari dulu terkenal dengan SMK 4 tahun. Nah sehingga pada akhirnya nanti di saya itu masih akan tetap ada kurikulum yang baru, ada kurikulum dari 2013 untuk program 4 tahun itu diselesaikan dulu, berarti ya, selesaikan dulu. Nah, maka dengan demikian karena prof daripada atau keberadaan kurikulum baru ini diserahkan sesuai dengan namanya yaitu KOSP, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu namanya KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau sekarang KOSP, ya, seperti itu. Nah itu akan betul-betul diserahkan kepada kebutuhan sekolah masing-masing, sehingga antara sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan seterusnya itu akan berbeda, ya, tergantung daripada program kalian yang ada di sekolah itu. Karena kalau sekarang kan tidak mengenal lagi KK, ya. KK akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kelompok C-nya yaitu adalah proyek pelajar Pancasila dan budaya kerja, ya. Proyek pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini juga suatu hal yang baru barangkali, ya, buat kita, sehingga perlu ada
Ya banyak sekali kita melakukan pembelajaran termasuk insya Allah juga dari pihak pusat berdasarkan informasi yang saya dapat. Kita aja Bu Haji Erna sudah ikut, sudah dapat ya. Jadi tetap dari pusat akan terus melakukan pendampingan termasuk dalam IHT juga nanti ada pendampingan dari P4TK dan dari perguruan tinggi yang sempat kita pilih dan kita usulkan ke pusat, tinggal kita menunggu penetapan dari pusat. Kira-kira sekolah kita akan didampingi oleh perguruan tinggi mana? Apakah sesuai dengan perguruan tinggi yang diusulkan oleh kita? Seperti misalkan saya SMK Negeri 1 Cimahi waktu itu kan mengusulkan ITB dengan Polban ya, untuk mendamping perguruan tingginya. Nah, apakah itu akan ditetapkan? Tapi saya berharap itu yang tetapkan, yang pilihan kita masing-masing. Karena mungkin jarak juga akan ikut menentukan, jarak antara sekolah kita dengan perguruan tinggi juga akan lebih memudahkan apabila perguruan tinggi dengan jarak sekolah tidak terlalu jauh gitu. Nah, jadi proyek pelajaran Pancasila inilah dan budaya kerja ini akan menjadi hal yang tersendiri barangkali buat kita. Dan apabila Bapak Ibu ingin lebih memperdalam tentang pemahaman dan implementasi dari proyek pelajaran Pancasila dan budaya kerja, insya Allah saya bisa memfasilitasi untuk menghubungi narasumber yang kebetulan juga narasumber nasional kemarin yang ikut, mungkin juga tadi Bu Haji Erna juga ikut, kebetulan juga domisilinya di Cimahi, ya. Dan istrinya ya guru SMK Negeri 1 Cimahi, Pak Dr. Sulipan. Ya. Pak Dr. Sulipan, insya Allah nanti saya ikut. Dan saya sendiri sudah menyatakan Pak Sulipan minta waktu Pak untuk ada sosialisasi secara khusus di SMK Negeri 1 Cimahi. Alhamdulillah beliau sudah menyanggupinya karena kebetulan orang Cimahi, istrinya juga guru SMK Negeri Cimahi walaupun tahun depan pensiun. Nah, sementara itu barangkali Bapak dan Ibu saya hormati yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan untuk kita diskusi dalam pelaksanaan IHT yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud telah memaparkan begitu detail ya, khususnya mengenai struktur kurikulum SMK ini, terutama SMK PK. Baik, kita lanjut ke sesi mungkin tanya jawab ya Pak ya. Mungkin dari Pak Nandar dulu, boleh Pak? Mana suaranya Pak Nandar? Mangga Pak Nandar. Halo? Ada sesuatukah yang bisa kita diskusikan Pak Nandar? Mangga. Ini sekolahnya besar nih, SMK Pertiwi Kuningan sebenarnya. Besar betul Pak. Kebetulan populasi juga hebat Pak. DA itu satu angkatan Pak sama saya. Oh gitu Pak Dia itu. Ya betul. Mangga Pak Nandar, mangga. Halo. Suaranya mungkin Pak belum keluar Pak. Masih di mute itunya. Atau yang lain dulu atau? Atau boleh Bu Sri atau Bu Haji, mangga. Silakan. Bu Sri mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan atau Bu Haji, mangga. Mungkin saya ini ya Pak, makasih. Sri, mangga. Menanyakan boleh Pak? Ya silakan. Ya kan ini kita diskusi Bu, kita diskusi. Ya 15 menit sampai 20 lah. Seperti itu. Silakan. Ya, struktur kurikulum SMK yang baru itu kan ada pelajaran IPAS gitu ya Pak ya? Ya. Ada pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu masuk ke kelompok B gitu ya Pak ya? Nah, yang saya tanyakan ini berarti nanti menyesuaikan dengan apa sih jurusan yang nanti kita ada dalam yang ada di satu bulan itu mungkin ya Pak ya? Kakak gitu, kalau sekarang kakak. Ya. Kakak, ya kompetensi kejuruan gitu ya Pak ya. Jadi disesuaikan kompetensi kalian ya Pak ya. Disesuaikan seperti itu mungkin ya Pak ya. Itu satu pertanyaan saya dulu nanti menyusul. Ya, langsung aja Pak Is ya. Pak Daud, mangga silakan. Ya, betul sekali Bu. Kelompok IPAS itu akan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan di sekolah masing-masing. Karena kalau tidak salah saya persepsikan, di kelompok IPAS itu paling tidak ada 3 mata pelajaran yang digabung.
yaitu fisika, kimia, dan IPS atau sejarah, itu seperti itu. Nah, sehingga walaupun jamnya cuma sedikit di situ kan, nanti dibagi-bagi aja barangkali. Di kelas 10 mungkin apa, kelas 11 apa, atau 1 jam mungkin seperti itu ya, seperti itu. Yang jelas betul sekali disesuaikan dengan kalau istilah sekarang kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita masing-masing. Akan sangat berbeda tatkala itu ada di kelompok bismen. Ya. Lagi di bismen kan tidak ada IPA dan fisika ya, apa? Fisika dan kimia. Tidak ada kan? Kalau di bismen. Kalau IPA ada ya, kalau IPA ada. Kalau fisika dan kimia tidak ada ya. Ya, adanya di teknologi. Itu mungkin seperti itu, Bu Sri ya. Ya, makasih Pak untuk sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin Pak Nandar boleh menambahkan atau mungkin ada informasi lain termasuk mungkin bertanya boleh. Silakan Pak Nandar. Saya suara dulu ada. Halo ya Pak Nandar, kecil suaranya. Kecil Pak, kecil. Oh. Bisa diperbesar Pak mungkin. Sekarang gimana Pak? Ya. Masih kecil. Halo. Halo, ya. Ada Pak? Ya lumayan lah. Lumayan. Daripada lumanyun. Mana Pak Nandar, mana? Minta maaf Pak, tadi audionya sedikit kendala. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Daud Saleh. Terutama saya tertarik di perubahan mindset guru Pak. Itu yang selama ini menjadi tantangan besar kami adalah merubah paradigma lama ke paradigma baru. Ya. Jadi guru-guru itu kalau ada suatu perubahan, ada istilah ini Pak, nama-nama pekerjaan gitu Pak. Nah itu. Jadi itu tantangan kami gitu ya. Mudah-mudahan di dalam diskusi ini ada solusi, supaya guru-guru kita itu dengan adanya perubahan yang baru itu bukan suatu menambah pekerjaan, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kemajuan siswa-siswi kita. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan dulu untuk sementara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Daud, mangga. Ya, ya itu pasti Pak, dan saya yakin tidak hanya di sekolah Pak Nandar saja. Di setiap sekolah pasti apabila ada suatu pembaharuan atau perubahan atau hal baru, itu tidak akan langsung seluruhnya atau 100% welcome. Pasti ada yang priori gitu ya. Nah, justru tugas kita lah di situ untuk meyakinkan mereka bagaimana kita selaku dari manajemen untuk merubah mindset mereka agar, karena yang namanya suatu perubahan itu wajib Pak, tidak boleh tidak. Ya, yang namanya suatu perubahan itu tidak mungkinlah kita tidak berubah, dan itu sudah dirasakan oleh kita sendiri. Ya, kita dari dulu sampai hari ini itu karena perubahan. Bisa seperti ini itu karena perubahan. Dan kitanya sendiri juga mau berubah. Betul. Tapi kalau kitanya tidak mau berubah, ya contoh lah, saya misalkan ambil contoh orang Baduy lah misalkan gitu ya. Karena tidak mau berubah sehingga dia seperti itu aja. Mungkin dia tidak, terutama Baduy pedalaman, tidak mengenal teknologi, tidak mengenal kemajuan zaman, mungkin seperti itu gitu ya, sehingga itu perubahan. Nah, makanya dalam melakukan perubahan itu supaya mereka langsung menerima, maka kita rencanakan akan diadakan IHT. Dan dari IHT itulah mungkin lagi akan ada pencerahan-pencerahan, terlebih IHT kita nanti akan didampingi, akan ada pendamping, yaitu dari P4TK dalam ini BMTI ya. Jadi sudah bukan lagi P4TK P4TK LB, tapi langsung BMTI, karena Jawa Barat semuanya ada di bawah BMTI. Jawa Barat itu semuanya ya. Ya dari pendamping itulah barangkali kita termasuk juga dari yang teman-teman kita yang kemarin sudah ikut komite pembelajar itu. Nah dari itulah mungkin kita insya Allah dapat pencerahan dan terutama teman-teman kita yang mengajar di kelas 10 yang belum ikut. Ya. Karena kan mungkin saja misalkan seperti matematika karena jamnya banyak ya kan 4 jam, bisa saja kalau di sebelah sekolah besar seperti di Panandar tidak mungkin oleh satu orang guru ya. Karena kemampuan guru itu
Ya nggak tahu saya kalau swasta ya. Kalau di negeri kan maksimal hanya 36 jam. Tidak boleh lebih dari 36. Iya. Sama Pak. Kalau di swasta saya nggak tahu itu. Kira-kira seperti itu mungkin. Lebih, Pak. 24 ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Nandar. Terakhir mungkin dari Bu Hajah. Ya, Bu Ya, Hajah. siap Pak. Ya, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ya. Tentunya setelah kita melalui kegiatan-kegiatan ini di sekolah, pastinya kita akan menyusun kurikulum operasional PK itu sendiri, begitu bukan Pak? Ya, betul. OSP ya. Saya pingin pengalaman atau ilmu dari Bapak-Bapak atau Ibu, trik-trik jitunya. Bagaimana trik-trik jitu untuk menyusun kerangka kurikulum ataupun kurikulum, biar nanti kita juga di sekolah bisa menerapkan gitu Pak. Kan tentunya kita pasti tetap membentuk tim pengembang kurikulum. Demikian dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Daun, mangga. Ya. wabarakatuh. Sebetulnya kan ini masalah kita sama, Bu ya, Bapak Ibu, karena kan kurikulum baru dan kita juga baru pada minggu-minggu inilah dapat pencerahan secara langsung ya, baik yang dari Pak Nasrullah maupun kemarin ya saya juga dari direktorat ya seperti itu lewat Zoom itu. Nah tentunya kalau untuk trik-trik ya pasti setiap orang akan berbeda ya, pasti setiap orang akan berbeda, tapi tentunya ya paling tidak ada kesamaan lah. Tentunya kesamaannya yang pertama mungkin ditunjang oleh sarana prasarana ya, ditunjang itu, kemudian memanfaatkan SDM juga yang ada seperti SDM yang kemarin sudah ikut pelatihan komite pembelajaran. Kemudian tentunya tidak akan mungkin ya kita kalau tanpa mengundang juga narasumber dari luar. Tidak mungkin gitu ya. Pasti itu ya, entah itu dari Pempa-TK, entah itu dari perguruan tinggi, entah itu dari Jakarta sendiri, itu pasti. Ya. Itu akan sangat, dan baik di negeri maupun di swasta itu diperbolehkan menggunakan dana BOS ya untuk jasa profesi. Betul. Yang disesuaikan tentunya dengan SBK SBU ya, jarak kan yang menentukan. Ya. Bukan melihat itu pejabat dan bukannya, tapi kalau menggunakan dana BOS, tapi kita menyesuaikan kepada SBK dan SBU, satuan biaya umum dan satuan biaya khusus ya, yang merupakan Pergub itu kan seperti itu. Nah, itu Jawa Barat berlaku seperti itu. Nah, jadi tentunya kita yang pertama ada teamwork dulu, betul, tim pengembang kurikulum, kemudian memanfaatkan SDM yang ada, kemudian ditunjang oleh sarana prasarana sehingga ya kalau untuk saat ini tentunya kan kita masih harus daring ya. Nah, sarana diantaranya teman-teman guru ya kalau belum punya kuota ya otomatis berarti kuotanya harus dibantu gitu. Seperti itu. Betul, kemudian juga mendatangkan narasumber dari luar ya, dari luar, dan tentunya juga memanfaatkan media-media termasuk juga dari web di PSMK atau direktur PSMK juga di situ bisa kita mendownload berbagai macam materi dan lain sebagainya. Itu mungkin saya pikir cukup mungkin Pak Isnandar. Ya. Sedikit Pak, tambahan juga nih, saya sekalian juga saya ada ke Pak Daud ya. Kebetulan tadi sebelum saya Zoom meeting kita diskusi di sekolah gitu ya. Teman-teman ya, sedikit kami kumpulkan walaupun memang jaga jarak juga Pak, alhamdulillah ya. Kita lakukan begitu. Di satu sisi memang diskusi kami memang cukup intens gitu ya, dimulai dari hidup gitu ya, latihan lanjut gitu ya, langsung ke sekolah gitu ya, segala macam perubahannya luar biasa gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin Pak, ada yang pertama dari sisi dasar-dasar program keahlian gitu ya. Jadi memang di kami itu kebetulan swasta gitu ya, mungkin juga dengan Pak Nandar juga sama gitu ya, bahwa prinsip kurikulum itu adalah tidak boleh dikurangi, betul ya Pak ya? Ya betul. Nah, yang pasti ditambah boleh kan gitu ya, seperti itu. Nah artinya memang
kami melihat terutama di dasar program keahlian itu sangat minim sekali gitu ya. Kalau melihat hanya dari struktur seperti ini, katakanlah gipennya gitu ya dari pemerintah. Makanya kami berinisiatif begitu ya, walaupun memang bekerja sama dengan atau katakanlah konsultasi dengan pengawas juga gitu kan. Ya. Pak, kayaknya kita harus nambah nih Pak sebenarnya gitu. Gitu kan. Itu diperbolehkan Pak, diperbolehkan. Jam mengajar ya Pak ya kebetulan gitu kan. Artinya perlu penambahan. Bahkan di dasar program keahlian ini yang notabene hanya 6 jam gitu ya per minggu, kayaknya memang kita tambah gitu Pak, gitu kan. Tapi tidak mengurangi yang namanya struktur di kurikulum utama gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi artinya kami menyesuaikan. Ada beberapa, kebetulan di kami ada 5 jurusan gitu, 5 program keahlian. Nah di mana dari 5 ini bisa dikombine sehingga syukur alhamdulillah ya akhirnya para guru juga memahami gitu ya. Walaupun sudah saya kontak nih, Pak, wayahna ya kata saya gitu kan, mulai begitu seterusnya. Artinya memang perlu melobi juga, nggak bisa kita misalkan apalagi tanpa kita tegur gitu ya, tanpa kita sapa atau apa, udah langsung misalkan dikurangi aja jamnya, kan itu sesuatu yang saya kira kurang manusiawi lah. Kurang elok, betul Pak, belum kurang elok. Nah, kemudian di satu sisi yang lain, ini muncul yang namanya kelompok C gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi ya teman-teman juga kok apalagi ini katanya kan seperti itu. Nah, mungkin kan mereka juga belum paham gitu kan. Di mana yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini memang kami mencoba unsur-unsur teman-teman dari beberapa guru gitu ya akan masuk. Salah satunya mungkin yang dari produktif khususnya yang budaya kerja, ada yang kebetulan yang sudah pelatihan dengan Toyota gitu ya. Nah, kita coba bisa masuk. Kondisi budaya kerja, kemudian pelajar Pancasila itu masuk. Ada juga mungkin guru-guru PKN juga bisa masuk sebetulnya gitu ya. Dan hal yang seperti itu yang saya kira perlu kita sikapi. Nah, di satu sisi kita memang akan membangun sebuah kurikulum operasional satuan pendidikan yang kebetulan panduannya mungkin sama dengan yang sebelumnya ya Pak ya, Pak Daud. Nah, ini yang kami sampaikan, yang kami tanyakan, apakah bagian yuridisiumnya, kemudian kan kalau nggak salah dikenal dengan buku 1, buku 2 ya Pak ya, gitu ya. Kalau penyusunan. Nah, kira-kira kalau yang sekarang itu gimana sih Pak bentuknya seperti itu? Mangga Pak Daud, mangga. Ya tentunya kalau untuk hal lebih lanjut, jujur barangkali ya teman-teman yang saya banggakan, untuk kurikulum baru ini saya juga belum begitu paham ya. Tentunya kita masih harus menunggu. Betul. Ya termasuk dalam IHT nanti berdampingan mungkin ada tambahan-tambahan ilmu dari dari pihak BMTI, dari pihak perguruan tinggi pendamping, walaupun memang untuk PA-nya itu masih dalam proses katanya Pak, pendamping ahlinya. Siap. Karena pendamping ahli itu adalah dosen ya. Pendamping ahli itu. Ya. Nah, itu masih dalam proses seleksi katanya untuk PA-nya itu. Karena yang sekarang kan yang pendampingan kita sekarang itu bukan pendamping ahli, karena pendamping ahli itu dari perguruan tinggi, dari dosen gitu. Nah, itu mungkin dari situlah nanti kita akan dapat pencerahan lebih lanjut. Nah, untuk hal yang tadi dipertanyakan oleh Pak Isnandar, saya jujur juga belum bisa menjawab Pak. Siap. Karena kita sama-sama baru mengetahui saat ini seperti nanti itu. Nanti bisa mungkin dengan Bapak juga saya. Ya, sama Pak. Ya. Sama Pak. Siap. Makasih Pak Daud, makasih. Cukup Pak. Cukup saya kira. Ya, cukup. Satu lagi Pak mau nanya. Mangga. Bu Sri, mangga. Ini Pak, ini aja mau menanyakan, kan ada yang di kelompok B itu ada yang poin 8, ada mata pelajaran pilihan, terus bawahnya tuh muatan lokal ya Pak ya. Dan di situ ada 2 jam. Nah, muatan lokalnya apakah mungkin bisa diisi dengan bahasa Sunda? Seperti itu mungkin ya Pak ya. Mungkin kita kan ada juga bahasa Jepang, sementara kan memang bahasa Jepang sekarang untuk kelas 10 sama 11 tidak diakui ya, baru kelas 12 diakui. Nah, seperti itu Pak, satu aja itu Pak. Terima kasih. Mangga Pak Daud.
Ya, iya betul, di situ ada muatan lokal ya. Nah, muatan lokal, nah ini juga masih persepsi ya. Karena kemarin juga Pak Mansur tidak menjelaskan, masih persepsi saya kalau mengacu ke kurikulum 2013 revisi 2017 itu muatan lokal itu dikembalikan kepada daerah. Nah, Jawa Barat kan ada 3 bahasa daerah. Jadi muatan itu adalah bahasa daerah. Ada bahasa Sunda. Nah, kalau untuk Depok, Bekasi kan itu bahasa Betawi, muatan lokalnya. Kemudian Indramayu, Cirebon kan bahasa Cirebon. Nah, yang lainnya bahasa Sunda. Nah, itu persepsi saya nih ya. Jadi muatan lokal bahasa Sunda. Nah, kalau misalkan ada bahasa pilihan lainnya, betul Bu. Di saya itu bahasa Jepang. Walaupun di kurikulum lama sebetulnya ada juga bahasa Jepang kan. Tapi kalau di kurikulum baru kan tidak ada, memang tidak ada bahasa pilihan. Jadi itu mungkin Bu yang bisa saya jawab. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Itu saja Pak, cukup. Cukup ya? Ya, cukup lah. Cukup ya Bu Haji, cukup ya. Oke, terima kasih saya kira Pak Daud yang sudah bisa memaparkan semuanya pertanyaan dari kami. Alhamdulillah kita sudah bisa ya setidaknya ada gambaran lah gitu ya Pak ya. Semuanya. Mudah-mudahan ke depan salah satunya nanti kita ada pendampingan. Kebetulan saya juga udah mulai muncul undangan ini. Harus segera daftar untuk persiapan pendampingan ya. Yang dari BMTI bukan Pak? Kenapa Pak? Yang dari BMTI bukan? Betul BMTI Pak sudah mulai muncul. Nah jadi insya Allah nanti ketemu lagi kayaknya di BMTI juga. Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Daud semuanya, rekan-rekan, Pak Akar, Ibu Sri termasuk Bu Haji. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kita, buat sekolah kita, buat kemajuan bangsa ini. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya. Kami tutup IHT kita kali ini. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Isnandar videonya di-share. Siap Pak.